tadi kan menyinggung kampus ya Mbak, mungkin sejauh mana peran kampus atau lingkungan yang bisa mendukung nih para perempuan yang mempunyai trauma-trauma tersebut? Oke, sebenarnya ini di UIN kan, UIN Sunan Kudus kan. Iya. Di kampus kita tuh ada apa ya, semacam lembaga atau PSO gitu. Nah, itu namanya tuh PSGA, Pusat Studi Gender Anak kayak gitu. Itu dulu sih kantornya di itu ya, di Perpus Lantai 1, tapi sekarang kurang tahu, mungkin nanti bisa dicari tahu ya. Tapi intinya di kampus kita tuh sudah aware masalah itu, masalah perempuan seperti itu. Bentuk support kampus dalam menyupport perempuan atau dalam memberdayakan perempuan itu tadi dengan dibentuknya PSGA. PSGA itu tadi jadi itu PSGA itu tempat atau ruang pengaduan yang disediakan oleh kampus, yang mana itu tuh ada diketuai oleh satu dosen atau pegawai kampus itu, yang mana nanti kalau misalkan ada tindak pelecehan, asusila yang terjadi di lingkup kampus yang dialami oleh mahasiswa maupun sivitas, bisa diadukan ke sana. Nah, tapi yang namanya yang namanya hal semacam itu kan pasti ada kekurangannya. Nah, dari kampus kita sendiri itu mungkin kurangnya di tindak lanjut. Jadi selama ini yang sudah-sudah itu baru sekedar penampungan. Kayak misalkan banyak terjadi kasus pelecehan yang enggak viral di kampus kita. Kayak gitu. Dan itu teman-teman mahasiswa tuh juga jarang yang tahu nih, kalau aku menerima kalau aku menerima pelecehan ini, aku tuh harus kemana, atau enggak dia tuh menjadikan itu suatu beban, menjadikan itu suatu aib yang dia nggak berani ngomong ke siapa-siapa. Nah, itu justru salah, teman-teman. Itu kita perlu yang namanya support system. Kalau tadi kan berarti peran kampus dalam mendukung program perempuan seperti itu dan sejenisnya itu dengan cara pembentukan PSGA. Kemudian dari teman-teman kita sendiri nih, atau dari kita punya teman yang pernah mengalami kasus serupa. Nah, kita tuh harusnya bisa di support system. Kayak misalkan dia kita bisa jadi tempat untuk dia berbicara nyaman, kita bisa jaga rahasianya, kita bisa membuat dia meluapkan apa yang dia rasakan, biar dia nggak merasa sendiri dan bahkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti kasus-kasus di kampus-kampus besar kan, ada yang sampai bunuh diri, mengakhiri hidupnya seperti itu karena merasa sendiri, karena merasa itu aib dan lain-lain. Jadi untuk menghindari hal itu, kita butuh yang namanya support system. Jadi kita tuh di kampus tuh jangan apatis banget, di kampus tuh jangan individualis banget, gitu aja sih. Oke, nah tadi kan udah ada beberapa pertanyaan ya yang dimana memberikan edukasi ya di perempuan-perempuan sana yang bahwasanya pernah melakukan hal tersebut. Nah, kalian itu nggak sendiri ya. Kalian tuh nggak sendiri, kita juga selalu mencari orang yang benar-benar bisa support kita seperti itu ya, sahabat Tilova. Mungkin terakhir nih, mungkin ada nggak statement atau edukasi untuk perempuan-perempuan sana ya yang masih terjebak di lingkungan hubungan toksik mungkin atau pertemanan yang toksik, dia nggak bisa keluar karena terlalu sayang atau takut sendiri. Nah, mungkin sahabat Tilova bisa memberikan edukasi atau statement untuk perempuan-perempuan sana yang masih terjebak. Yang pertama, kalau misalkan kita ada di suatu hubungan di relationship gitu, kita jangan pernah berpikir, kita sebagai perempuan, kita jangan pernah berpikir laki-laki cuma dia tok satu. Kemudian pada lihat. Nah, terus jangan pernah berpikir kalau kita tuh sendiri kayak gitu. Karena
sebenarnya yang pernah dengar peribahasa ini nggak, yang membunuh yang membuat, aku lupa deh intinya, yang membuat besi itu patah tuh karetnya sendiri. Artinya kalau bisa diartikan, yang membunuh kita tuh pikiran kita sendiri. Jadi semua tuh emang berawal dari mindset. Iya. Jadi kalau kita berpikir bahwa dunia itu luas, dunia itu relasinya tuh nggak cuman itu tok, kemudian kita berani untuk selangkah keluar dari zona itu, ya kita akan dapat lebih dari apa yang kita dapat sekarang. Nah, kemudian kalau misalkan terjebak di suatu hubungan yang bahkan sampai terjadi kekerasan seperti itu jangan diem, teman-teman. Apalagi untuk perempuan, jangan diem. Semakin kamu diem, semakin kamu diinjak. Itu untuk perempuan. Betul. Kemudian mungkin ini closing statement untuk pesan untuk perempuan, untuk kita lah ya. Apalagi untuk teman-teman di kampus, yang mana kampus ini kan banyak bersimpangan dengan negatifnya. Meskipun UIN juga embel-embel muslim juga ternyata banyak juga negatifnya kan ya. Yeah. Nah, untuk menghindari hal itu atau untuk melindungi diri kita dari hal itu, kita bisa untuk perempuan ini kita bisa lebih jangan hanya berdiam diri seperti itu. Intinya kita tuh harus komunikatif sama orang gitu, harus karena gimana ya, kalau kita di kelas aja presentasi aja kita kelompok, kita nggak bisa sendiri ya kan, apalagi kalau kita menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Intinya pesan terakhir untuk teman-teman, pesan closing statementnya, perempuan itu wajib punya boundaries. Tuh, perempuan tuh harus punya batasan-batasan. Karena apa? Karena boundariesmu itu yang menentukan harga dirimu. Seberapa jauh kamu membiarkan laki-laki untuk berperilaku kepadamu, yaudah segitu, itu harga dirimu gitu. Oke, pesan yang sangat luar biasa ya, yang dimana bahasanya perempuan itu kan rentan ya di dalam hubungan, apalagi hubungan pasangan gitu, yang toksik itu kan itu pesan yang sangat mengena banget sih, khususnya untuk saya sendiri. Nah, itu mengena banget ya. Mungkin itu ya podcast pada sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah lihat kami ya, menyaksikan kami. Mungkin kami akan datang dengan isu-isu yang sangat booming ya, akan membahas tentang perempuanan atau kesetaraan gender. Mungkin itu, saya Hikmat Urfia sebagai host mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.